Sesampainya di sana, saat membuka pintu rumah Linda, ia langsung berteriak histeris karena melihat Linda sudah tergantung kaku di dalam rumah tersebut. Mendengar teriakan itu, beberapa orang tetangga pun langsung menghampiri sumber suara. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Mataram. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2020 lalu. Dan merupakan kasus drama sepasang kekasih yang berujung dengan tragis. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang wanita cantik yang bernama Linda Novitasari, atau yang lebih akrab disapa dengan Linda, berusia 23 tahun dan merupakan seorang wanita cantik yang tinggal di sebuah rumah di Royal Mataram, kawasan Lingkar Selatan, Mataram. Linda merupakan seorang mahasiswi S2 jurusan hukum di salah satu universitas. Menurut keluarganya, ia dikenal sebagai sosok yang pintar, mandiri, pekerja keras, dan sangat menjunjung tinggi pendidikan. Selain itu, ia juga merupakan salah satu kebanggaan keluarga. Diketahui Linda telah memiliki seorang pacar yang bernama Rio Prasetya. Sedikit informasi mengenai kekasih dari Linda. Rio Prasetya Ananda berusia 22 tahun juga merupakan seorang mahasiswa S2 di fakultas dan universitas yang sama dengan Linda. Hubungan percintaan di antara keduanya ini memang seperti anak muda pada umumnya. Rio sendiri seringkali berkunjung ke rumah kekasihnya untuk sekedar mengobrol ataupun berkencan. Namun seiring waktu berlalu, hubungan antara keduanya ini menjadi sebuah hubungan dewasa karena mereka seringkali melakukan hubungan selayaknya suami istri. Dari hubungan yang seperti itu, Linda pun akhirnya hamil. Linda yang panik kemudian memberitahu kepada kekasihnya dan meminta pertanggungjawaban. Namun pacarnya tersebut bersikeras tidak mau bertanggung jawab. Pada hari Kamis 23 Juli 2020 sekitar jam 5 sore, Rio yang sedang berada di rumah tiba-tiba ditelepon oleh kekasihnya untuk segera datang ke rumah Linda guna membahas masalah kehamilan tersebut. Di dalam percakapan itu, awalnya Rio menolak untuk datang dan bertemu dengan Linda karena memang sedari awal ia tidak memiliki niatan untuk bertanggung jawab. Mengetahui jika kekasihnya itu tidak mau datang, Linda pun mengancam akan membeberkan kabar kehamilannya ke semua orang, termasuk kedua orang tua Rio. Mendapat ancaman seperti itu, Rio akhirnya mengalah dan menyetujui permintaan tersebut, lalu bergegas berangkat ke rumah Linda. Sesampainya di sana, Rio dan Linda tidak segera membicarakan tentang permasalahan mereka. Malahan mereka asik melakukan hubungan dewasa terlebih dahulu. Barulah setelah aktivitas itu selesai, mereka membahas masalah kehamilan Linda. Nah, di saat mereka sedang mencari solusi, tiba-tiba Rio mendapatkan telepon dari orang tuanya yang memintanya untuk segera pulang. Tetapi karena pembahasan masalah mereka belum selesai, Linda pun tidak memperbolehkan Rio untuk pulang. Bahkan Linda mengancam akan menghabisi nyawanya sendiri menggunakan sebilah pisau jika Rio berani keluar dari rumah tersebut.
Melihat hal itu, Rio berusaha untuk menenangkan Linda dan akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di rumah Linda hingga semuanya beres. Tetapi karena hari yang memang sudah malam, Rio kembali mendapatkan telepon dari ibunya yang menyuruhnya untuk segera pulang. Ia pun berpamitan dan meminta izin pulang untuk yang kedua kalinya. Namun Linda tetap tidak mengizinkan. Bahkan Linda juga kembali mengancam akan membunuh Rio menggunakan anak panah jika ia berani keluar dari rumah tersebut. Mendengar ucapan itu, Rio pun langsung tersulut emosinya. Mereka pun sempat terlibat adu mulut. Lalu secara tiba-tiba Rio langsung mendorong Linda hingga terjatuh di lantai. Kemudian ia mencekik Linda hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia di tempat. Mengetahui kekasihnya sudah tewas, Rio sempat termenung sebentar sambil memandangi tubuh kekasihnya tersebut. Setelah termenung cukup lama, Rio pun berpikir untuk menghilangkan jejak. Rio memutuskan untuk membuat skenario bunuh diri. Ia kemudian keluar dari rumah tersebut untuk membeli sebuah tali guna menjalankan rencananya. Setelah membeli tali, ia kembali ke rumah Linda dan langsung mengambil sebuah kursi dari ruang makan, lalu membawanya ke dapur. Kemudian ia naik ke atas kursi untuk menjebol lubang angin dan membuat simpul tali. Selanjutnya Rio membawa tubuh Linda ke tempat di mana ia menggantungkan tali dan mencoba mengangkat tubuh tersebut untuk diikatkan. Meskipun usaha tersebut berulang kali gagal, Rio tetap tidak menyerah. Sampai akhirnya ia berhasil menggantung tubuh Linda dan membuatnya terlihat seolah-olah meninggal akibat gantung diri. Setelah Linda berhasil tergantung, Rio sempat mengambil sebuah baju untuk mengelap keringatnya yang bercucuran di tubuh Linda. Kemudian setelah semuanya selesai, ia pun bergegas membereskan semua barang-barang miliknya dan kabur menggunakan sepeda motor. 2 hari kemudian atau lebih tepatnya, pada 25 Juli 2020 sore hari, Rio menghubungi salah satu sahabat Linda melalui panggilan telepon dan mengatakan jika dirinya sudah 2 hari tidak bisa menghubungi Linda. Dengan alasan merasa khawatir, ia pun meminta tolong kepada sahabat Linda untuk mengecek keberadaan Linda di rumahnya. Sesampainya di sana, saat membuka pintu rumah Linda, ia langsung berteriak histeris karena melihat Linda sudah tergantung kaku di dalam rumah tersebut. Mendengar teriakan itu, beberapa orang tetangga pun langsung menghampiri sumber suara. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat jasad Linda. Mereka pun segera menghubungi pihak aparat desa setempat dan meneruskannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapat laporan tersebut segera mendatangi lokasi. Di sana pihak kepolisian dari Polsek Ampena dibantu oleh Polres Kota Mataram langsung mengevakuasi tubuh tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian mengatakan bahwa saat ditemukan tubuh tersebut tergantung di tali berwarna orange mengenakan celana merah marun dan singlet hitam. Setelah itu pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa korban ditemukan dengan kondisi bibir yang menghitam, sehingga pihak kepolisian menyimpulkan bahwa korban sudah meninggal lebih dari 1 hari. Berdasarkan pemeriksaan awal, bagian dubur dari korban ini mengeluarkan darah, sehingga pihak kepolisian menarik sebuah kesimpulan jika korban tidak mungkin bunuh diri. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya diketahui jika Linda ini dibunuh atau meninggal dalam kondisi sedang berbadan 2. Berbekal hasil otopsi tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP, serta memeriksa saksi-saksi baik dari keluarga, tetangga, dan teman-teman dari Linda. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi,
Tersangka pelaku pembunuhan mengkerucut ke seorang pria yang merupakan kekasih Linda. Hal ini juga dikuatkan oleh rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah Linda, yang memperlihatkan bahwa pada malam hari di mana Linda meninggal, Rio sempat berkunjung ke rumah tersebut. Pihak kepolisian pun segera memburu keberadaan Rio setelah berhari-hari mencari keberadaannya. Pada 14 Agustus 2020, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Rio di sebuah rumah milik orang tuanya berkat bantuan pelacakan IT dari tim IT Polresta Mataram. Pihak kepolisian pun langsung mengiring Rio ke Polresta Mataram untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Di dalam interogasi tersebut, Rio akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku jika pembunuhan tersebut spontan dan tidak dia rencanakan. Untuk motifnya, ia mengaku tidak sengaja membunuh Linda karena tersulut emosi. Atas perbuatannya tersebut, pihak kepolisian menjerat Rio dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada 26 Februari 2021, sidang pertama untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Mataram. Proses persidangannya sendiri berlangsung cukup cepat. Pada 3 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 14 tahun terhadap Rio Prasetya. Atas putusan tersebut, tim penasehat hukum dari terdakwa Rio mengajukan banding pada 26 Juli 2020. Sidang banding untuk kasus ini digelar di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi NTB memperingan hukuman untuk terdakwa dari 14 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara. Jadi hukuman akhir untuk kasus ini adalah hukuman penjara selama 9 tahun terhadap Rio Prasetya Nanda. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.